Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu operator dimanapun berada. Jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Di kesempatan pagi hari ini kembali akan kita lanjutkan bahasan kita tentang aplikasi Dapodik 2024. Kali ini akan kita bahas adalah menu Sarpras ya. Submenunya adalah tanah dan bangunan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu silahkan disimak sampai dengan tuntas. Jangan lupa di like dan di subscribe. Pada menu Sarpras Bapak Ibu ada 4 ya kalau tidak salah, ada 3 submenu. Yang pertama tanah dan bangunan, kemudian ruang kelas dan sebagainya. Maka satu persatu kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas ini tentang tanah dan bangunan. Nah, ketika kita berbicara tentang tanah, tentu kita akan berbicara luas, kemudian berapa bidang tanah yang dimiliki. Ini contoh yang berwarna hijau ini adalah kita ibaratkan tanah. Ini contoh kalau seandainya kita memiliki satu bidang tanah ya, tanah atas nama lembaga kita. Ini contoh adalah tanah ya. Ini kalau seandainya kita memiliki satu tanah. Nah, ini contoh misalnya tanah A. Nah, bagaimana kalau seandainya sekolahnya memiliki 2 tanah? Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini contoh misalnya Bapak Ibu memiliki 2 tanah yang terpisah, tanah A dan tanah B. Nah, terpisahnya itu misal terpisah karena jalan raya, terpisah karena tempatnya jauh gitu ya. Pokoknya ketika Bapak Ibu memiliki lebih dari 2 tanah, 2 bidang tanah, Bapak Ibu nanti silahkan ini diinputkan di aplikasi Dapodik. Nah ya, jadi sekali lagi untuk bidang tanah kalau misalnya memiliki hanya satu nanti dimasukkan di aplikasi Dapodik, kalau 2 juga dimasukkan ke aplikasi Dapodik. Contoh kasus seperti ini misalnya ini jalan, kemudian di seberang jalan itu masih milik kita, kemudian yang di sini juga masih milik kita, maka ini nanti dimasukkan ke aplikasi Dapodik dua-duanya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait masalah bangunan ya, tentu di atas tanah itu kaidahnya adalah yang pertama ada tanah. Nah, di atas tanah ada bangunan ya. Nah, ini yang warna kuning ini bangunan. Yang ini ada yang warna hijau adalah tanah. Kemudian yang kuning ini adalah bangunan. Nah, di dalam bangunan itu ada ruangan. Nah, warna biru ini adalah ruangan-ruangannya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Sementara gedung ini yang satu komplek ini adalah bangunannya. Nah, kemudian di dalam ruangan itu ada alat. Jadi nanti Bapak Ibu urutannya pengerjaan di menu Sarpras adalah tanah, dari tanah ke bangunan, kemudian dari bangunan ke ruangan, dari ruangan ke alat. Seperti itu Bapak Ibu kaidahnya ya. Baik, biar lebih jelas lagi, kita langsung saja praktek. Silahkan dibuka aplikasi Dapodiknya. Nah, silahkan Bapak Ibu dibuka aplikasi Dapodiknya, kemudian pilih menu Sarpras dan pilih menu tanah dan bangunan. Diklik seperti ini, maka akan muncul data-data yang ada di menu tanah dan bangunan. Pertama kita bahas tentang tanah. Nah, kalau ini contoh kalau tanahnya sudah diinputkan. Di sini terlihat saya memiliki sebidang tanah, tanahnya cuma satu. Nah, bagaimana kalau tanahnya 2? Nah, ini misalnya kita ganti karena 2 misalnya ya. Misalnya kita buat karena tanahnya 2 ya, 2 bidang misalnya. Ini blok A misalnya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya saya memiliki tanah lagi ya? Karena contoh kasus tadi ya satu sudah, kemudian saya punya tanah lagi. Masih satu milik ini ya, durian runtuh misal. Ketika Bapak Ibu tambah saja di sini, tambah jenis sarananya tanah, namanya blok 2 misalnya, blok 2 ya. Nomor sertifikatnya masukkan CCC misal ya. Panjangnya berapa? Panjangnya misal 4, lebarnya 4, kemudian luasnya 16. Kemudian luas tahan tersedia untuk dibangun ya Bapak Ibu. Ini luas tersedia yang bisa dibangun atau bisa digunakan. Ya, masukkan saja misalnya 15 atau 16 ya. Kepemilikan Bapak Ibu silahkan sewa, pinjam atau bukan milik. Kalau mau pinjam, sewa itu ya. Kalau milik. Kemudian keterangan tanah masukkan misalnya hibah atau misalnya yang lainnya ya. Alamat jalannya masukkan, lokasinya di mana? Misalnya Jalan T gitu. Kemudian RT berapa, RT 1, RW-nya berapa, RW 1 misalnya. Nama dusunnya Pete, kemudian desa kelurahannya Jengkol misalnya.
Kemudian kecamatannya di sini Jakarta coba. Oke, Jakarta. Oke, Jakarta contoh aja ya. Kemudian kode pos satu-satu. Nah, lintangnya Bapak Ibu tinggal dipilih saja. Lintangnya di sini ya, diklik kemudian simpan. Kalau sudah diisi, Bapak Ibu klik simpan. Seperti ini ya. Berhasil ya, blok C2. Nah, kemudian menu aksinya Bapak Ibu setelah menambahkan satu data baru, ini di blok 2, Bapak Ibu pilih menu aksi, pilih input NJOP 2003. Nah, nilai NJOP-nya berapa? Misalnya kira-kira tanah itu 100 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita cek dulu aja Bu ya, takut salah. Ini diisikan dengan nilai jual objek pajak ya. Oh iya, ini di NJOP di pajak itu ada. Misalnya nilai objek pajaknya misalnya 100.000. 2, 3, 4, 5. Saya lupa. Kemudian klik simpan. Oke ya. Jadi sudah sampai sini selesai. Sudah Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ragu-ragu tinggal klik ini dan lakukan validasi. Tidak memiliki daftar valid. Oke. Jadi penambahannya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kita balik lagi ke blok A yang tadi yang pertama ya. Setelah kita menginputkan tanahnya, maka kita harus menginputkan bangunan. Bangunan yang ada di mana? Bangunan yang ada di tanah masing-masing. Di sini ada dua bangunan yaitu A dan blok 2 ya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan semua bangunan yang ada di blok masing-masing. Caranya pertama kita ya untuk di blok A misalnya punya bangunan, kita klik yang tanah A, kemudian kita tambahkan di sini bangunannya ya. Contoh misalnya nama bangunannya Tok Dalang. Ya ini. Kemudian misalnya di blok 2 punya punya bangunan, tinggal tambah lagi seperti ini. Kemudian klik tanah blok 2 ya, kita tambahkan. Nah, jadi sarannya misalnya bukan tanah, bukan di sini. Di sini Bapak Ibu, lupa. Pilih sarananya misalnya bangunan. Kemudian namanya kelas misalnya. Kemudian panjangnya berapa? 2, kemudian ini 2 ya. Milik, kemudian jumlah lantainya 1, jumlah tahun bangunnya misalnya 2023. SK-nya ini contoh saja ya. Kemudian klik simpan. Nah, oke, ini sudah jadi. Kemudian kita tambahkan lagi ada bangunan apa di blok 2. Jadi Bapak Ibu, ini tanah dan kita isikan di atas tanah itu ada bangunan apa saja di sini. Diisikan semuanya di sini di bangunan ya, seperti itu. Kalau misalnya mau memvalidasi juga bisa seperti ini. Kalau mau hapus juga bisa ada di sini ya. Ini untuk menambah, ini untuk mengubah ya. Kalau mau mengubah Bapak Ibu. Kemudian ini untuk menghapus ya. Kemudian ini untuk hapus pembukuan pembangunan. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambarannya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang belum paham, silahkan Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya lebih jelaskan lagi ya. Karena waktunya tidak terlalu panjang kalau di tutorial ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Bisa difahami, nanti kita lanjut ke ruangan. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu tentang tanah dan bangunan. Intinya Bapak Ibu kita inputkan tanah. Nah, di tanah itu ada bangunan apa saja, inputkan di bawahnya. Seperti itu ya teorinya. Baik, terima kasih. Jumpa lagi nanti Bapak Ibu di menu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.